Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana beranggotakan 3 orang, yaitu saya Izul Jumawan, Yasmin Asna Fauzia, dan Vina Hoyartunisaan. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Pengertian ideologi Pancasila sendiri ialah ideologi berasal dari kata idea dari bahasa Yunani eidos yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara umum, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori atau ilmu tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Disusun serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas. Unsur ideologi. Di dalam ideologi terkandung 3 unsur, yaitu pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Kedua, memuat seperangkat nilai-nilai atau preskripsi moral. Dan yang ketiga, memuat suatu orientasi atau suatu tindakan. Ideologi merupakan suatu pedoman kegiatan untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat di dalamnya. Baik, selanjutnya ada makna Pancasila sebagai ideologi negara. Ialah sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu ada 3. Yang pertama ada visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua ada visi antara, merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Dan yang terakhir ada visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam garis besar haluan bangsa, haluan negara, yaitu GBHN. Peran Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menetapkan sikap dan tingkah laku. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Sebagai pihak dan para ahli juga sepakat apabila ideologi Pancasila merupakan kumpulan gagasan yang disepakati bersama dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Mengenai dimensi yang menunjukkan fungsinya bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah dan tantangan. Yang pertama ada dimensi teologis, yang menunjukkan bahwa pembangunan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi 1945. Hidup bukanlah ditentukan oleh nasib, tapi tergantung oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan usaha manusia itu sendiri. Yang kedua, ada dimensi etis, menunjukkan bahwa dalam Pancasila, manusia dan martabat manusia, kedudukannya yang sentral, yaitu seluruh proses pembangunan diarahkan untuk mengangkat derajat manusia melalui penciptaan mutu kehidupan yang manusiawi. Yang terakhir ada dimensi integral atau interatif. Ini menempatkan manusia tidak secara individualis. Maksudnya adalah manusia harus dilihat dari semua sistem, yaitu masyarakat dunia dan lingkungannya. Perkembangan ideologi dunia, liberalisme. Ideologi ini mementingkan kebebasan perseorangan. Ia terpantul dalam aspek segala kehidupan. Pokok pemikiran ideologi liberalisme, inti pemikiran kebebasan individu. Perkembangan, berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warga negara.
Landasan pemikirannya adalah bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya. Sistem pemerintahan harus demokrasi. Komunisme merupakan gerakan dan kekuatan partai-partai komunis yang lahir sejak Revolusi Rusia bulan Oktober 1917 di bawah pimpinan W.I. Lenin yang tumbuh menjadi kekuatan politik dan ideologi internasional. Sebelum dimonopoli oleh Lenin, istilah komunisme dipakai untuk cita-cita utopis masyarakat di mana segala hak milik pribadi dihapuskan dan semuanya dimiliki secara bersama. Ideologi komunis menurut Darmo Dihardjo memiliki beberapa ciri khusus seperti ateisme, artinya penganut ini tidak percaya adanya Tuhan dalam arti bahwa kehidupan manusia berdasarkan atas suatu evolusi. Dogmatisme, tidak mempercayai pikiran orang lain, artinya ajaran-ajaran yang baku berdasarkan atas pikiran Marx Engels harus diterima begitu saja. Otoritas, pelaksanaan politik berdasarkan kekerasan, pengkhianatan terhadap hak asasi manusia, tidak mengakui adanya hak-hak asasi manusia, hanya partai yang mempunyai hak. Diktator, kekuasaan pemerintah dipegang oleh partai komunis, golongan lain dilenyapkan. Interpretasi ekonomi, sistem ekonomi diatur secara sentralistik, artinya pengaturan dan penguasaan ekonomi diatur oleh pusat. Negara mengambil alih semua kekuasaan dan pengaturan ekonomi. Hal yang terkait dengan komunisme, inti pemikiran, perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga negara hanya sasaran antara. Landasan pemikirannya meliputi penolakan situasi dan kondisi masa lampau baik secara tegas maupun tidak. Analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, berisi resep perbaikan untuk masa depan, rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda. Sistem pemerintahannya hanya otoriter atau totaliter atau diktator. Marxisme dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi proletar Rusia tahun 1917. Ciri khas utama dari Marxisme adalah sifat keengganan untuk diatur dan keinginan untuk terlepas dari segala bentuk yang dapat menahan dan menghambat keinginan. 3 hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme: filsafat dialektikal and historical materialism, sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo 1772 dan Adam Smith 1723 sampai 1790, menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Sosialisme. Istilah sosialisme muncul pertama kali di Perancis tahun 1850. Sosialisme dan komunisme pada awalnya dipakai untuk pengertian yang sama, tetapi belakangan komunisme digunakan untuk menunjuk pada aliran sosialis yang lebih radikal, yang menuntut penghapusan total milik pribadi dan kesamaan konsumsi, serta mengharapkan kepada komunis itu bukan dari kebaikan pemerintah, melainkan semata-mata dari perjuangan kaum tertindas atau terhisap itu sendiri. 3 pilar bangunan Marx yang dijadikan dasar Marxisme, komunisme, sosialisme. Paham materialisme sejarah atau historis materialisme, yang intinya bahwa ekonomi merupakan infrastruktur yang menentukan jalan sejarah umat manusia. Paham bahwa pemilik modal memeras buruh dan menguasai alat-alat produksi dalam sistem industri dan hal itu merupakan sumber ketidakadilan yang harus dimusnahkan. Paham bahwa sejarah dunia merupakan perjuangan kelas proletar atau kelas bawah melawan kaum borjuis atau kelas atas yang berakhir kemenangan kaum proletar dan lahirnya masyarakat tanpa kelas dalam kediktatoran proletariat dan sosialisme negara. Tema pokok teori Marx yang dijadikan dasar perjuangan ideologi ialah emansipasi atau pembebasan, perjuangan kelas dan penghapusan hak milik pribadi. Fasisme merupakan sebuah ideologi yang berusaha menghidupkan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dari negara dengan berlandaskan asas nasionalisme yang tinggi dengan ciri-ciri tidak setuju dengan kemapanan yang anti perubahan atau konservatisme, selalu mengangkat kembali kenangan kejayaan masa lalu, selalu muncul ketika negara mengalami krisis. Darmo Dihardjo berpendapat bahwa fasisme yang berkembang di Jerman menjadi Nazisme memiliki ciri khas antara lain rasialisme. Pengikut ideologi ini tidak bisa bebas berpikir terhadap ideologi itu sendiri.
Diktator, ajaran ini dogmatis, kritik terhadap dianggap suatu kejahatan. Imperialisme, atas dasar ideologi, mereka melakukan penguasaan atas bangsa lain. Nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Smith mendefinisikan bahwa nasionalisme adalah suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi keberadaannya. Nasionalisme bertumbuh pada kesadaran adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa lalu dan tumbuh karena penderitaan bersama dan kesenangan bersama. Hayes membedakan 4 arti nasionalisme, yaitu kesatu, sebagai suatu proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku, dan imperium kelembagaan negara nasional modern. Kedua, sebagai suatu teori, prinsip, atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual. Ketiga, nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik serta kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis, dan suatu teori politik. Dan yang keempat, sebagai suatu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara suatu nasionalitas. Proporsi dasar nasionalisme. A. Dunia dibagi menjadi bangsa-bangsa, masing-masing dengan karakter, sejarah, dan takdirnya sendiri. B. Bangsa adalah satu sumber kekuasaan politik. C. Kesetiaan kepada bangsa mengalahkan semua kesetiaan lain. D. Agar menjadi bebas, setiap individu harus menjadi bagian dari suatu bangsa. E. Setiap bangsa menuntut ekspresi diri dan otonomi seutuhnya. Dan F. Perdamaian dan keadilan global menuntut adanya suatu dunia yang terdiri dari bangsa-bangsa otonom. Baik, yang terakhir ada gagasan nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu perekat kohesi sosial, ya semua negara memerlukannya. Ciri yang menonjol dari mencakup hal-hal ini adalah adanya bahasa bersama, asal-usul bersama, ciri nasional yang jelas, dan agama bersama. Sebagai refleksi pemahaman terhadap nasionalisme di era global, paling tidak ada 3 agenda masalah yang harus menjadi pusat perhatian, yaitu pertama, mengejar ketinggalan ilmu dan teknologi, yang kedua, mencari seorang pemimpin, dan yang terakhir adalah usaha sungguh-sungguh membangun ekonomi rakyat. Sekian presentasi kami dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.